Langsung saja pada ceritanya ya guys. Kadang mulutku bersuara sendiri seperti itu. Itu terjadi tiap abis lihat Mbak Menik yang lagi beraktivitas di rumahnya. Pikiranku terbang kemana-mana, membayangkan sesuatu yang indah darinya, kemudian aku hanya bisa berkata, seandainya dan seandainya. Emang aku hanya berhayal seperti itu, lantaran tak mungkin bisa aku wujudkan segala yang kuinginkan tentang dirinya. Menurutku, Mbak Menik itu emang wanita yang sempurna. Dari segi apapun benar-benar tak ada yang kurang. Fisik boleh, kepribadian oke, pergaulan dengan lingkungan pun bisa menempatkan diri. Tapi, wanita yang sempurna menurut versiku tadi ternyata tidak mutlak 100% kebenarannya, sebab pada akhirnya beliau bisa tergoda juga imannya. Ini sungguh di luar ekspektasiku, sebab bagiku, melihat dari kejauhan saja sudah cukup menyenangkan hati, tapi kini bukan lagi memandang dari jarak dekat, melainkan dari jarak sangat dekat, bahkan tak berjarak sama sekali. Yuk, ikuti terus kisah menariknya ya. Namaku Ihsan, umur 23 tahun. Aku mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi publik. 2 tahun yang lalu aku pindah kos, karena tempat kos lamaku tidak kondusif, penghuninya cukup banyak, dan lingkungan sekitar cukup bising. Maka demi fokus belajarku akhirnya aku nyari tempat kos baru, ya yang aku tempati sekarang ini. Ini baru cocok dengan harapanku. Suasananya cukup tenang, tuan kosnya baik dan perhatian, serta lingkungannya kondusif banget. Meski tempatnya di dalam kampung, tapi bikin aku merasa nyaman dan tenang. Aku tidak kos di tempat kos khusus seperti pada umumnya kos mahasiswa. Melainkan di rumah pribadi, yang kebetulan ada satu kamar kosong, di samping rumah. Pemilik kos itu bernama Pak Arman, seorang pegawai PU, sedang istrinya bernama Bu Komsatun seorang guru di salah satu SMA di kota ini. Anaknya 2, tapi sudah nikah dan bekerja di luar kota semua. Praktis, aku hanya tinggal sendirian jika suatu hari tak ada kuliah. Dari kondisi yang demikian itulah, aku bisa agak leluasa untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Termasuk dengan Mbak Menik, yang rumahnya tepat di seberang gang rumah kosku. Aku sering main ke rumahnya, selain orangnya ramah, juga karena aku pingin lihat Mbak Menik dari jarak yang agak dekat. Mbak Menik ini masih cukup muda dan cantik. Beliau adalah seorang guru SD, sedang suaminya, Pak Haryono seorang pejabat pemerintah kabupaten. Dengar-dengar beliau adalah Kabag Humas, jadi sering pergi untuk meliput kegiatan di wilayah kabupaten. Kok tumben Mas Ihsan gak ke kampus? Tanya Mbak Menik di suatu pagi. Prei kuliah Mbak kalau hari Sabtu, tinggal ngerjakan tugas untuk hari Senin. Jawabku, lah Mbak Menik sendiri kok gak ngantor. Ganti tanyaku, masuk siang Mas, kebetulan nanti ada rapat, jadi sekalian nunggu pulangnya Arbi dari sekolah. Gitu jawabnya. Arbi itu anaknya Mbak Menik yang masih TK. Oh ya, kalau Mas Ihsan belum sarapan, tadi aku bikin nasi goreng, masih kok kalau Mas Ihsan mau. Gitu kan katanya, gak usah Mbak, itu kan jatahnya Pak Haryono. Jawabku pura-pura, papanya Arbi kan belum pulang, sudah 2 hari keluar kota dampingi kunjungan kerja para pejabat. Terang Mbak Menik. Yuk ke dapur aja aku siapin ya. Katanya, aku pun tak bisa menolak lagi setelah beliau benar-benar udah nyiapin di meja dapur. Ayo dah, dimakan Mas, henti keburu dingin. Katanya sambil masak ngadepin kompor entah apa yang dimasaknya. Sambil makan aku lirik saja Mbak Menik yang berdiri dengan dasdernya yang agak tipis. Kemudian hatiku ngomong, hebat banget emang orang ini. Istri pejabat, seorang guru,
Cantik lagi, tapi ia berlaku sebagaimana wanita biasa, gak sombong, loman pula, macam inilah wanita idamanku. Tiba-tiba ada yang menyentuh hatiku, setelah mataku makin mencermati segala yang ada pada dirinya. Muka sendu, lampu bolhamnya tercetak jelas masih kokoh dan utuh, bumpernya yang padat berisi, serta kakinya yang putih, mulus dan lempeng, membuat sendokku gak nyampe ke mulus. Makin kuperhatikan makin tinggi juga otakku membayangkan. Aneh-aneh aja sih pagi-pagi otak ini. Kataku dalam hati. Kok gak dimakan mas? Emang gak enak. Kata Mbak Menik bikin aku kaget dan membuyarkan semua lamunan. Enak banget lah Mbak. Masakan Mbak Menik tentu mantap. Beruntung banget ya Mbak Pak Haryono itu. Ucapku memuji. Emang kenapa mas? Biasa aja kali. Kata Mbak Menik sambil tersenyum. Ya itu Mbak, luar biasa. Jawabku sekenanya. Itu kan pandangan Mas Ihsan, tapi beda lagi kan kalau pandangan Pak Haryono. Kata Mbak Menik sambil duduk di depanku di seberang meja. Sumpah, aku jadi grogi banget gitu. Seumur-umur baru kali ini aku makan di dekat wanita cantik seperti impianku. Lah, emang pandangan Pak Haryono gimana Mbak? Ada yang kurang gitu? Tanyaku sok berani pingin tahu. Gitu deh, namanya lelaki tetap aja kurang. Jawab Mbak Menik dengan ekspresi wajahnya terlihat sedih. Maaf ya Mbak, Ihsan Mahlan Ciang pertanyaannya. Kataku seperti menyesal. Gak apa-apa kok mas, emang kenyataannya begitu. Akhir-akhir ini Mas Haryono jarang pulang, alasannya ini itu, tapi aku cek, itu semua banyak gak benernya. Haduh, kenapa jadi ladang curhat begini ya? Tapi, kenapa juga aku jadi seneng ngedengarnya ya? Batinku, emang Pak Haryono kenapa sih Mbak? Beliau kan emang banyak tugas, sibuk dengan kerja di kabupaten, sering ngikuti kunjungan ke sana ke sini para pejabat kan. Kataku ingin membuat hati Mbak Menik tenang kembali. Andai belum punya Arbi, aku sudah tinggalkan semua ini. Kayak gitu kan curhatnya. Sungguh, aku jadi merasa takut campur terenyuh, sekaligus terhormat. Betapa tidak, aku yang bukan apa-apanya ini, sekedar tetangga kos saja diajak untuk curhat masalah yang sangat privasi. Itu artinya, Mbak Menik percaya kepadaku. Kalau boleh tahu, emang kenapa sih Mbak Pak Haryono? Lagi-lagi aku malah berani bertanya yang sifatnya pribadi. Ia itu punya simpanan banyak mas, belum lagi ia itu suka jajan di luar. Apa Mbak Menik tahu sendiri, atau cuma omongan orang Mbak? Haluah, tanyaku makin menjadi-jadi. Sekali waktu aku curi-curi HP-nya mas, disitulah banyak sekali chat dari mereka. Bahkan banyak pula kiriman video yang gitu-gituan. Aku jadi diam. Betapa gak ada bayangan sedikitpun kalau Pak Haryono suka begituan. Sebab yang kulihat, beliau orangnya pendiam, tegas, dan emang ganteng. Rasanya sulit dipercaya. Tapi melihat reaksi Mbak Menik yang begitu bersedih aku jadi sangat terharu. Sampai-sampai mata Mbak Menik kemerahan dan ngeluarin air bening dari sudut matanya. Melihat keadaan yang demikian, entah keberanian dari mana, tiba-tiba aku berdiri dan tanpa sadar tanganku sudah mendekapnya. Sabar ya Mbak, semua ini ujian darinya, pasti semua ada solusinya. Kek gitu kan kataku, Mbak Menik gak nyauri. Tapi tiba-tiba kepalanya nyanar di dadaku. Alamak, piye toki. Sumpah, aku malah bingung. Sikap yang bagaimana yang gak dicurigai, tapi bisa nyenengin hati. Perlahan tanganku bergerak ngusapin air mata yang jatuh di pipinya. Lah, kok Mbak Menik malah diam saja. Aku yo malah bingung toh,
Terus aku mulai nunduk sampai mukaku nyentuh BIFIR-nya. Di momen itulah, rasa takutku mulai hilang. Selain mulai tumbuh semangatku, juga karena Mbak Menik tidak ada komplain apapun. Dan begitulah yang terjadi pagi itu, rupanya Mbak Menik ingin meluapkan kekesalannya, sampai akhirnya aku gak sadar kalau sudah pindah ke kamar. Mbak, begitu kataku setelah Mbak Menik menatapku dengan lembut dan mengulurkan tangannya untuk aku tangkap menuju tempat peraduan. Gak apa-apa mas, gak usah ragu, boleh kok. Gitu kata Mbak Menik, yang semakin memberi keyakinan bahwa beliau juga suka kepadaku. Maksudku, semua ini karena Zuka sama Zuka. Kami mulai mengarungi lautan, bermain bareng di antara deburan ombak yang terus bergulung-gulung, dan saling berkejaran. Sampai akhirnya kami tenggelam ke dasar lautan, menikmati panorama indah di antara terumbu dan biota karang. Meski baru sekali ini aku berpengalaman mengeksplor dalamnya lautan, tetapi hasil kerjaku tak mengecewakan. Terbukti, Mbak Menik terus saja pingin mengulang-ulang sampai akhirnya kami terdampar di tepi pantai, karena lelah dan keletihan. Ternyata Mas Ihsan jago banget berenang. Kalimat itulah yang diucapkan Mbak Menik, sebagai apresiasi kepadaku, atas kinerjaku yang sangat memuaskan. Atas pujian itu aku gak ngasih respon, tapi aku kasih hecufan dahsyat, sebagai tanda hatiku telah jatuh dan luruh ke dalam jiwa Mbak Menik yang lagi nanggung kecewa atas perilaku suaminya. Sejak itulah, aku jadi lebih sering main ke rumah Mbak Menik, bukan hanya pagi, tetapi bisa siang, sore, atau malam hari, tergantung Pak Haryono kapan keluar kota nemuin para koleganya. Heranku, tiap aku bermain ke rumah Mbak Menik, tak pernah lagi terdengar curhat tentang suaminya, malah senyum manis dari bibirnya, dan wajah sumringah karena bahagia. Mbak Menik sekarang jarang nangis ya? Tanyaku suatu ketika. Iyalah, kutangisi juga percuma, malah bertambah sakit hati. Enak begini, bisa menikmati hidup dengan santuy. Tapi gimana Mbak kalau Pak Haryono tahu? Tanyaku lagi. Ya gak gimana-gimana, suruh milih aja, aku atau dia. Gitu aja kok repot, jawabnya sembari tertawa. Tapi bagaimana denganku? Maksudku, kalau Pak Haryono sampai minta tanggung jawabku. Emang gimana mas? Tanyakan aja pada hatimu. Menurutku itu lebih baik toh daripada aku terus dimadu. Hao, kagetku. Tapi akhirnya aku jawab, oke, siap mbak, aku panggah siap mbak kapanpun juga. Tapi belum sempat terjadi apa-apa, Pak Haryono kena mutasi, karena ulahnya sendiri. Sementara kuliahku sudah selesai, dan pindah kota untuk lanjut mencari kerja. Hanya, kami emang sudah berkomitmen untuk saling menjaga dan saling membantu, mana kala kelak ada sesuatu dengan Pak Haryono. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.